Terima kasih masih bersama Topik minggu ini. Hingga kini belum ada kepastian soal jadi tidaknya pembentukan unit kerja Presiden untuk pengelolaan program reformasi atau UKP3R. Ketua PBNU Hasyim Muzadi usai bertemu dengan Wakil Presiden menyebut lembaga baru ini telah dibekukan. Tapi juru bicara Presiden mengatakan UKP3R akan jalan terus. Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Burhanuddin Namitpulu, kemudian juga yang merupakan Ketua DPP Partai Golkar, ada Pak Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, dan juga Anies Baswedan, pengamat politik. Ya, kalau menurut sistem yang kita dengar ya dari jubir kepresidenan Malarangeng, bukan dari keterangan Pak Hasyim Muzadi, gitu. Oleh karena itu, menurut saya yang ada ya itu. Tetapi apa maksudnya? Ya, artinya masih ada. Kepres kan nggak bisa beku gitu ya. Namanya juga kepres. Ya. Anda mau bilang bahwa Golkar dalam hal ini Wakil Presiden tidak punya kewenangan untuk membatalkan sebuah kepres? Ya jelas tidak. Kepres tidak dibatalkan oleh Wakil Presiden gitu ya. Tetapi saya sesungguhnya tidak terkejut kalau reaksi dari Golkar ya meluas. Tak terkejut ya. Yang saya terkejut justru dari Pak Yusuf Kallanya. Ya. Karena saya melihat persoalannya ialah bahwa Pak Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden dan sebagai Ketua Golkar kadang-kadang kacau dalam hal menempatkan posisinya. Ketika dia harus, ya, mestinya ya, ketika ada sesuatu ya tuntutan dari Golkar itu dia cukuplah mengatakan bahwa tenang sajalah nanti saya ngatasi. Artinya Anda mau bilang dalam soal UKP3R ini Pak Yusuf Kalla itu bertindak seperti yang Anda istilahkan tadi, begitu? Iya, karena Presiden dan Wakil Presiden itu satu kesatuan. Persepsi yang terbangun adalah bahwa Pak Yusuf Kalla lebih mengedepankan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, memperjuangkan aspirasi Golkar, ya, sehingga kemudian komunikasi dengan Presiden itu menjadi terganggu. Pada Namitpulu, silakan. Ini kan Golkar memberi waktu seluas-luasnya, tetapi persepsi yang terbangun dalam kasus ini justru Pak Yusuf Kalla itu berdiri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ya, sehingga dia tidak mengutamakan kedekatan dengan Presiden, lebih membawa aspirasi Golkar. Itu persepsi sudah terbangun sekali. Silakan. Begini, saya mau komentar sedikit soal yang Pak Presiden Yusuf Kalla. Barangkali malah Pak Yusuf Kalla ini mesti terjepit. Artinya ada komponen Golkar yang secara tegas memiliki posisi kontradiksi terhadap Presiden SBY. Kemudian Wakil Presiden dalam posisi harus mengimbangi di antara keduanya. Mungkin. Tapi itu satu masalah saja yang nanti kita bisa rekonstruksi lah. Tapi begini, saya melihat masalah UKP 3R-nya ini ya. Kalau kita melihat politiknya, ya politik saat ini itu equilibriumnya itu bisa berubah-ubah. Itu sangat liquid sekali, bisa berubah. Minggu depan ulang kali berubah. Hari Jumat kemarin dan Senin, Selasa, Rabu bisa berubah. Jadi oke lah, tarik-menarik antara partai Golkar, SBY, JK itu bisa terus-terusan. Tapi lembaga ini sendiri, saya melihat reformasi di tingkat nasional itu baru terbatas reformasi electoral system, reformasi partai, reformasi militer, tetapi reformasi birokrasi dan presiden belum jalan. Nah, begini, saya lihat ini di luar perdebatan partai, Pak ya, di luar Golkar tidak. Ini adalah presiden pertama yang dipilih melalui sistem presidensial. Sementara kita semua masih terbiasa berpikir dengan pandangan ini adalah sistem parliamentarian. Kita semuanya lah, termasuk presiden kita. Ketika Presiden SBY terpilih, pada saat itu beliau menghitung dari partai mana yang akan diambil. Itu adalah cara berpikir seorang prime minister, bukan seorang presiden. Nah, lembaga ini itu terlambat, harusnya sudah ada dulu. Nah, dalam presiden ini, presiden punya hak seharusnya untuk memiliki namanya political appointee, orang-orang yang dipilih secara politis. Lalu ada karir birokrat. Nah, sistem sekarang asumsinya presiden dipilih terus-menerus. Padahal seorang presiden masa jabatannya tidak 32 tahun, Pak. Tapi hanya 5 tahun. Oke. Saya melihat akar masalahnya juga dari persepsi yang salah tentang pembidangan.
Kan presiden membidangi masalah politik keamanan, wakil presiden masalah ekonomi. Nah, pembidangan ini kemudian dipersepsi, kalau masalah ekonomi urusan wapres dong, presiden kalau saya ikut-ikut. Menurut saya keliru. Karena betapapun masalah ekonomi bidangnya wapres, tanggung jawabnya adalah pada presiden. Oleh karena itu presiden pun harus punya akses ke situ. Itu persoalannya. Ya. Jadi karena tanggung jawab pada presiden harus punya akses informasi kepada seluruh bidang. Bahkan ya presiden pun bukan hanya boleh memasuki ke wilayah ekonomi, presiden juga bisa menugaskan wapres pada bidang yang sesungguhnya bidang presiden. Contohnya masalah Aceh. Aceh kan masalah keamanan, mestinya bidang presiden. Tapi presiden, wapres. Nah, apakah betul kalau Partai Demokrat sendiri bagaimana melihatnya bahwa jangan-jangan ini memang karena ketidakmampuan presiden sendiri untuk menegur para menteri sehingga dia membentuk lembaga baru begitu? Menurut saya bukan soal kemampuan. Siapapun presidennya, memori nggak cukup ya untuk mengingat sebuah masalah. Contohnya begini, ketika sidang kabinet, ya presiden harus tahu persis permasalahan. Ada laporan menteri ini, tapi kan baru satu sisi. Ya, diperlukan second opinion. Betulkah ini? Betulkah ini? Sehingga presiden kemudian punya wawasan, punya view yang kritis. Ya. Sebab kalau laporan itu hanya dari menteri saja, dari ini saja, diterima saja. Oh belum tentu, kan kita kenal selama ini ada laporan juga ABS, berbagai macam. Oleh karena itu presiden punya view yang lain, sehingga dia bisa mengkritisi laporan-laporan. Ada pendapat kedua. Ada second opinion. Nah, kembali ke yang besar, yang mengganggu martabat Partai Golkar. Saya yang takuti adalah kalau eskalasi politik, ini entry point. Kalau masuk dia ke wilayah lain, kekecewaan Partai Golkar dalam duet bersama ini, dengan kerjasama dengan teman-teman dari Demokrat misalnya, banyak hal-hal yang sudah diendapkan. Kalau ini dibuka semua, bisa misalnya dalam rapim itu, kalau ketua umum, walaupun bertahan, kalau pendapat kata soal demokratis, katakan dulu misalnya, memang si malah aman. Menurut kalkulasi politik yang akal sehat, kan tidak mungkin Golkar menarik dukungan dari pemerintah jika ada JK seperti itu. Tapi manakala dipertaruhkan soal martabat dan wibawa, saya tahu bagaimana karakternya Yusuf Kala. Silakan Pak Mubarak dulu. Saya termasuk orang yang tenang-tenang aja kalau begini. Kenapa Pak? Saya tahu lah Golkar itu kan partai besar, ya pengalamannya banyak, dan banyak orang besar di situ. Nggak mungkin lah mempertaruhkan negara hanya untuk hal yang kecil. Oleh karena itu nggak mungkin Golkar akan menarik. ini hal yang kecil ya, jadi menurut Anda. Nggak mungkin Golkar akan menarik dukungan dari kepada partai. Kenapa? Konsekuensinya berat. Kalau Golkar menarik dukungan pada SBY, ada pilihan Yusuf Kala. Yusuf Kala harus mundur dari wakil presiden. Karena nggak layak ketua umum partai yang mendukung jadi wakil presiden. Atau kalau nggak itu, Golkar Yusuf Kala mengundurkan diri dari ketua umum Golkar. Nah kalau begitu Anda dan kawan-kawan di Partai Demokrat, apa membaca sikap Golkar yang kelihatannya tuntutannya tinggi ini? Saya melihat itu nanti selesai di Munas, Rapim itu kan hanya rame-rame aja. Begitu selesai. Dulu ada hal yang berbeda ya. Pak Yusuf Kala wakil presiden pernah melahirkan keputusan wakil presiden dulu kan waktu pertama itu ya. Itu kan satu hal yang belum pernah terjadi. Toh juga itu nggak ada apa-apa selesai. Saya percaya Pak SBY dan Yusuf Kala itu mereka dua pemimpin yang berjiwa besar. Mereka kan bisa mengatasi sendiri nanti. Gitu. Jadi Anda cukup yakin meskipun lembaga ini tetap berdiri, Golkar tetap akan ada di pemerintahan, begitu ya? Dan nanti itu dengan penjelasan juknisnya segala macam, nanti tidak ada yang menumpangi dan tidak ada yang ditindih. Dan kemungkinan artinya beda begini. Jadi yang mencalonkan Pak Yusuf Kala jadi wakil presiden kan Partai Demokrat. Golkar nggak mencalonkan. Setelah jadi ada kemelut di Golkar, kemudian Pak SBY minta izin kepada Pak Yusuf Kala minta izin pada presiden kalau dia menjadi ketua Golkar. Terus Pak Presiden jawab, sesungguhnya yang ideal wakil presiden tidak menjadi ketua partai karena akan menimbulkan konflik interest. Ya. Nah Anda melihat itu? Ya, tahu semua orang tahu. Tapi kemudian Pak Yusuf Kala mengatakan ini, daripada Golkar dipegang oleh orang lain, lebih baik dipegang oleh wakil presiden sehingga kita bisa untuk mensupport pemerintah. Nah, kalau itu masalahnya,
silakan. Nah, oleh karena itu tanggung jawab moral Pak Yusuf Kalla adalah membawa Golkar untuk mensupport mereka. Oke. Berbeda. Salah. Jadi saya luruskan kembali.